Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Prasetyo dengan NIM 12050111341 dari kelas Teknik Informatika kelas G angkatan 2020. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi perkuliahan sistem basis data yang dimana dosen pengampunya adalah Pak Suwanto. Oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama integrasi penggunaan variabel dan tipe data, yang kedua ada penerapan SQL pada PL/SQL, yang ketiga conditional control if dan case, dan yang keempat adalah basic log. Kita buat praktek 1.SQL. Pertama tadi berfungsi untuk menampung data yang akan digunakan dalam proses eksekusi. Dan tipe data adalah tipe yang dari data yang di variabel. Untuk tipe data ini adalah bermacam-macam seperti varchar, number, integer, dan lain-lain. Oke, langsung saja dalam contohnya. Contohkan kita tulis declare bikin dan format tulisan ini dari ada begin dan diakhiri dengan n. Karena kita akan menggunakan variabel, kita akan menggunakan declare untuk contoh praktek di praktek 1 ini. Di dalam declare ini akan diisi dengan nama variabel dan tipe datanya. Declare ini fungsi untuk mendeklarasikan variabel yang akan kita gunakan di dalam praktek nanti. Kita akan menggunakan praktek kita menggunakan v underscore first name, lalu kita masukkan tipe data first name ini. Nama first name ini adalah nama awal yang isinya adalah nama awal kita atau huruf. Karena huruf kita menggunakan tipe data varchar. Kita tuliskan varchar 2. Varchar 2. Varchar 2. Selanjutnya kita isikan berapa limit yang akan ditampung oleh si varchar ini atau tipe data ini pada variabel underscore first name. Kita isikan aja, kita 15 atau 10 sih bisa. Selanjutnya kita memberikan nilai pada variabel first name. Misalnya kita masukkan nama kita, kita beri tanda kutip 1, kita beri nama, contohnya misalnya Andika. Misalnya kita sudah. Oke, selanjutnya jangan lupa kita beri titik 2 titik koma. Selanjutnya kita berikan variabel last name juga, last name untuk nama akhiran. Tipe datanya sama atau kita bisa kopikan dari atas juga, varchar 2. Selanjutnya kita isikan juga, kita isikan nilai atau limitnya. Selanjutnya kita jangan lupa kasih tanda petik. Karena nama belakangnya Prasetyo, kita tulis Prasetyo atau terserah nama kalian, Prasetyo. Kemudian pada section daerah begin ini kita akan mengeluarkan nilai yang pada variabel ini dengan perintah dbms. Type dulu dbms underscore output
output line, output line. Selanjutnya kita akan panggil dengan menggunakan string di awal. Misalnya nama saya kita panggil first name-nya kita beri string h, maaf, kita beri ini. Selanjutnya ada tanda petik di satu. Selanjutnya ada string juga. Selanjutnya kita beri first name. Jangan lupa titik koma. Kita jalankan, kita buka terminal. Kita jalankan, bentar, tunggu loading. Kita jalankan SQL plus. Oke, username-nya kita beri sysdba. Enter. Untuk passwordnya kita beri yang passwordnya sudah kita beri di awal pelajaran atau membuat dari VSC ini atau PLSQL. Oke. Ini sudah terkonek. Selanjutnya kita akan konekkan ke HR. Connect HR. Untuk HR passwordnya kita beri juga. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita akan aktifkan set server server output, tidak spasi ya, output on. Oke, kita panggil dengan cara add. Kita samakan dengan praktek 1 dengan kita tuliskan praktek 1.sql. Oke, sudah muncul. Oke, sudah muncul outputnya. Nama saya Andika Prasetyo. Selanjutnya kita menggunakan tipe data number. Oke, langsung kita bisa contohkan. Kita beri komen dulu. Juga bawahnya juga. Oke, selanjutnya kita menggunakan variabel. Kita akan menggunakan luas lingkaran. Kita buat variabel p dengan variabel number. Limit nilainya kita beri terserah sih, tapi kalau saya kita beri limit 10. Oke, kita beri 3,14. Untuk luas lingkaran kita butuhkan r kuadrat. Tipe datanya kita buat number. Kita beri limitnya 10 juga. Kita beri 4. Oke. Jangan lupa titik koma ya. Siap. Selanjutnya kita akan membuat variabel untuk menampung hasil dari luas lingkaran ini. Kita buat v_luas, tipe datanya sama, number, kita berikan 10 juga limitnya.
Oke, titik koma. Selanjutnya di bagian section begin, kita buat kalkulasi untuk menentukan luasnya. V underscore luas sama dengan V underscore V dikali R VR dikali VR IR. Oke. Di bagian DBMS-nya kita ubah output line ini kita ubah luas lingkaran dengan kita panggil dengan nilai jari-jarinya luas lingkaran kita dengan VR dengan jari-jarinya dengan kita tuliskan adalah terpanggil dengan V luasnya. Luas. Oke, bisa langsung kita jalankan. Oke, di sini udah muncul luas lingkaran dengan jari-jari 4 adalah 48. Oke, kita ambil dari tabel HR. Yang pertama ada first name. Tipe datanya kita samakan tipe data yang ada yang tabel employees yang tadi kita buat HR dengan cara kita memanggil namanya lalu titik first name persen type. Oke, kualitasnya kurang mantap. Oke, selanjutnya kita melakukan tipe data ya, pada first name pada tabel employees. Begitu juga seterusnya kita melakukan. Lebih cepatnya kita copy saja. Oke, kita copy, kita Ctrl V sebanyak 3 kali ya. Ini kita ganti jadi last name menuju ke tabel yang sudah kita buat tadi. Kemudian langsung kita masukkan from employees di mana employees ID kita tuliskan where employee ID berdasarkan ID-nya adalah 100. Lalu kita tampilkan pada DBMS output line kita tampilkan salary. Oke, dan ini V kita samakan juga V last name. Begin.
if and if and dan slash. Oke. Oke, yang pertama kita melakukan praktek untuk if dulu. Oke. Yang pertama kita akan mendeklarasikan variabel namanya dengan v berat badan, dan ini akan mendeteksi adalah orangnya kurus atau ideal atau gemuk. Kita dengan tipe datanya number, limitnya 10, kita scan, itunya adalah 70. Selanjutnya kita buat if berat badan v berat badan di bawah 50, dan kemudian kita keluarkan dbms nya, dbms output line. Dan jika kurang dari 50 adalah kurus. Oke, kita beri titik kurus. Kurus. Oke, dan LC. LC itu untuk apa? LC itu untuk berat apa, untuk kondisi yang lain. LC if kita buat antara sama dengan belum LC if v berat badan between, kita beri between jika lebih dari 52 dan 65, dan kita kopikan dari atasnya dbms nya adalah di sini kita kopikan dbms nya. Jika ini datanya jika 52 sampai 56, itu termasuk golongan orang yang ideal dengan dengan badan yang ideal. Oke. Selanjutnya adalah kita buat kita rapikan if kita buat LC kita kopikan juga. Pastikan. Dan jika lebih dari 52 dan atau lebih dari 65 adalah gemuk.
Oke, kita coba kan, kita Ctrl S, kita jalankan. Oh bukan, kita praktek 3. Oke, nah ini kasus sama, kita jika saya masukkan 70 itu termasuk gemuk, dan jika 45 akan menghasilkan kurus. Oke, kita lanjut. Dan kita akan ubah untuk kasus yang sama tapi dengan menggunakan cache. Kita beri tanda kurung dulu, kurung tanda komentar. DBMS-nya output dot put line. Jika lebih dari 80 Anda harus diet. Anda harus diet. Oke. Lupa titik. Selain itu kita buatkan LC atau kita kopikan dari atas ini, atau Anda tidak harus diet. Tidak harus diet. Selanjutnya kita menggunakan akhiran ncase. Oke, ncase. Selanjutnya, jika berat badan 45 tidak harus diet, dan jika lebih dari 70 maka atau 80 akan muncul Anda harus diet. Praktek 4.sql. Oke. Nah, kita buatkan juga declare begin loop and loop and oke. Dan kita akan isikan variabelnya dengan nama v underscore b number. Kita berikan limitnya 10 sama dengan oke. Di session loop ini kita bukan outputnya dulu, kita buatkan DBMS output dot put line underscore. Kita munculkan v variabelnya build. Setiap variabelnya itu menampilkan akan ditambahkan nilainya dengan 1. Berarti increment. Oke. vbuild titik 2 sama dengan vbuild ditambahkan
tambahkan 1. Nah, kemudian dia akan berhenti atau kita buatkan exit apabila variabel build-nya ini lebih dari 10. Nah, win v build atau lebih dari 10. Oke, coba kita save dan kita panggil contoh 4, praktek 4. Oke, apa yang terjadi? Kita buat if dengan v build dengan modulus 2 sama dengan 0. Nah, kita buatkan then selanjutnya and if nya di sini, and if jika bilangan ini menunggu hasil modulus bagi 2 sama dengan 0, maka dia termasuk bilangan genap. Misalnya 1 dari 10 akan mendeteksi bilangan genapnya. Misal kita jalankan bilangan 1. Oke. Nah, selanjutnya sudah muncul bilangan genapnya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Misalnya kita buatkan ganjil, kita buat mod 2 lebih besar dari 0. Oke, kita cobakan. Kita coba panggil praktek ini. Oke, dan jika kita sudah rubah tadi 2 lebih besar dari 0 akan menghasilkan angka ganjilnya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, karena hasil baginya lebih dari 0. Coba kita dibuat 20 atau 30, bebas, karena kita coba praktek, kita buatkan 20. Oke, kita panggil. Oke, di sini akan memunculkan 1, 3, 5 dan seterusnya dari angka ganjil 1 sampai 20. Misalnya kita buatkan sampai 100 pun. Oke. Di save dulu baru kita panggilkan. Oke. Dan akan memunculkan bilangan ganjil dari angka 1 sampai dengan 99. Akhir dari materi kita. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Andika Prasetyo, dan ditunggu video kelanjutannya lagi. Saya minta maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Saya Andika Prasetyo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.